kegiatan layanan klasikal hari ini, hari Kamis, ya, dengan materi yang baru lagi gitu. Baik, ya, kegiatan layanan klasikal ini alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin untuk berdoa. Siapa? Ya, silakan. Bersiap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, kita sudah mengawali dengan berdoa, ya, kegiatan layanan klasikal ini. Nah, Bu Ira ingin bertanya dulu nih, siapa yang hari ini tidak hadir? Noval, Bu. Noval, oke. Kenapa Noval? Sakit. Oke, semoga lekas sembuh ya untuk Noval. Hari ini Bu Ira akan menyampaikan materi mengenai prokrastinasi, ya. Lihat di layar. Ya, lihat stok prokrastinasi akademik. Oke. Apa sih tujuan dari layanan ini? Gitu ya. Kenapa diberikan di 12.4 ini? Ya. Mengingat gitu ya, sudah terjadi gitu ya, di beberapa kelas gitu ya, ini adalah mencegah untuk anak-anak melakukan tindakan prokrastinasi akademik gitu. Supaya anak-anak lebih meningkatkan lagi prestasi akademiknya. Karena prokrastinasi akademik ini berdampak buruk bagi prestasi akademik. Oke, kita akan lakukan kegiatan diskusi kelompok hari ini, ya, selama 45 menit ke depan. Bagaimana? Apakah sepakat? Ya, oke, berarti harus mengikutinya, menyimak, saling berbicara pendapat nanti ketika ada diskusi kelompok dan sosialisasikan di depan, begitu, ya. Oke. Ini dia. Kita akan melakukan diskusi kelompok, ya. Ada kelompok BK kan ya? Ada. Oke, silakan. Saya beri waktu 2 menit ya anak-anakku untuk duduk sesuai dengan kelompoknya nih. Ya, ada berapa kelompok? 6. Oke, silakan duduk secara berkelompok, gitu ya. Boleh diputar balik kursinya. Oke, silakan. Oke, saya akan menjelaskan mekanisme untuk diskusi kelompok. Kita akan mendiskusikan di sini ada 6 kartu masalah, ya. Gitu. Nah, ini saya bagikan dulu. Silakan dibantu lembarnya. Oke. Ya. Oke, sip. Sudah semua ya? Oke, ada 6 kartu nih. Silakan ketua kelompoknya mengambil kartunya, ya. Ada yang karena game online gitu ya, prokrastinasinya. Kemudian ada apa lagi? Bermedia sosial, ada organisasi, ada karena nongkrong, terus apa lagi? Betul, sudah mengatur waktu. Oke, ada lagi? Organisasi tadi sudah, terus nonton film drakor. Oke, sudah terbagi ya. Nah, di sini ada untuk yang harus kamu isi gitu ya dalam kelompok gitu, diskusi kelompok gitu ya. Di sini apa saja dampak ya dari prokrastinasi sesuai dengan kartu masalahnya ya. Kemudian yang kedua, ini apa saja strategi untuk mencegahnya ya. Anak-anakku mengerjakan berdiskusi secara kelompok ya. Kemudian mungkin waktunya cukup 5 menit. Cukup, oke, kan kelompoknya banyak ya, bisa saling setting, sharing gitu, seperti itu. Oke, nah, nanti setelah itu langsung dipresentasikan ya, mulai dari kelompok 1 yang game online, lanjut kelompok 2 sampai 6 gitu ya. Dan perwakilannya yang maju ke depan hanya 3 siswa, yang lainnya menanggapi begitu ya. Oke, terima kasih. Silakan dimulai untuk diskusinya.
menjelaskan tentang peserta didik terlambat dalam menugaskan tugas karena game online. Jadi kan tadi kita udah bahas mengenai stop prokrastinasi akademik, yaitu khususnya pada ini menuntaskan tugas karena terlambat mengumpulkan tugas karena bersosial media. Nah, jadi dari saya dan teman-teman saya opininya, jadi kalau misalnya bersosial media itu sebenarnya perlu kita kaum milenial nggak bisa dipungkiri karena dari bersosial media juga ada dampak-dampak positifnya. Tapi kita juga kan sekolah ya banyak tugas kalau kita menyelesaikan tugas-tugas tersebut kita bisa nih langsung isi waktu yang kita itu buat bersosial media jadi sebagai bentuk reward buat diri kita sendiri. Jadi antara tugas maupun bersosial media itu balance. Pertama, itu kita bisa membuat perjanjian pada diri sendiri. Jika hari Senin sampai Jumat itu kita sibuk berorganisasi atau tidak ada waktu untuk belajar, nah pada hari Sabtu sampai Minggu kita harus fokuskan untuk mengejar materi. Hal tersebut dapat kita lakukan dengan kita membagi waktu dengan tugas dan hangout. Lalu disiplin terhadap diri kita sendiri dan mencari lingkungan pertemanan yang membawa pengaruh baik. Apa sih sebenarnya dampak-dampak yang kita rasakan? Karena kebanyakan dampak-dampak negatif sih karena menunda tugas itu yang akan disampaikan oleh Mas Alif Azhari kepada rasa saya persilakan. Yang pertama itu menimbulkan rasa malas, yang kedua itu dapat merasakan khawatir dan panik yang berlebih. Untuk yang kedua yakni strategi dalam mengatasi prokrastinasi sesuai waktu yang kita dapatkan, yakni adalah terlambat memutuskan tugas karena sulit mengatur waktu. Jadi teman-teman berdasarkan buku yang saya baca, Psychology of Procrastination karya Hayden PhD, salah satu psikologis dari luar negeri, mengatakan ada dua, sebenarnya banyak, cuma saya ambil dua metode atau teknik yang dapat kita gunakan. Salah satunya adalah Eisenhower Matrix Technique, yakni adalah mendelegasi tugas-tugas yang harus kita lakukan. Ini saya belum selesai tulis, jadi di sini ada kita buat tabel sedikit. Di sini ada urgent, not urgent, important, dan not important, gitu. Jadi bagaimana teman-teman, ketika kita punya tugas yang penting dan sangat mendesak, kita harus lakukan sekarang. Kita lakukan sekarang. Tapi ketika kita mempunyai tugas yang penting dan tidak terlalu mendesak, kita bisa decide atau membuat schedule untuk mengerjakan tugas tersebut. Terus ada lagi tugas yang memang mendesak tapi tidak terlalu penting, berarti kita delegate atau kita sisihkan dulu tugas tersebut. Kemudian ada juga tugas yang memang nggak penting juga nggak mendesak, ya kita hilangkan, kita delete gitu loh, kita eliminasi. Kita kembali ke kita. Oke, adakah yang ingin menanggapi nih? Ya, silakan. Izin berpendapat karena saya sekolah kemudian. Kalau menurut saya sendiri dalam perencanaan itu kita setiap minggunya harus bikin list. Kita kegiatan dari Senin sampai Jumat itu gimana, sampai begini gimana terus kan gitu. Betul. Terus kali ini salah saya kira adalah membuat tulis per minggunya itu teman-teman bisa gunakan juga gitu ya dalam keseharian gitu. Sebagai penutup kita ada pantun sedikit. Pergi memancing ke sungai Sula, nilai mancing di hari senja. Salam berdiri dari kita untuk teman-teman semua. Alhamdulillah tadi dari mulai kelompok 1, 2, 3, 4 sampai 6 gitu ya. Tadi sudah kita lakukan gitu observasi kelompok ya. Masing-masing sudah memaparkan, saling menanggapi. Alhamdulillah kita sudah melakukan diskusinya sangat baik sekali gitu ya di kelas 1254 ini. Anaknya hebat-hebat, aktif-aktif ya kan. Kemudian sudah melakukan presentasinya juga di depan, baik yang di depan maupun yang tetap stay di kursinya menanggapi begitu. Oke, ini adakah yang ingin memberikan kesimpulan nih dari materi hari ini? Oke, boleh silakan. Sebelumnya terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya ingin memberikan kesimpulan dari mulai diskusi kita dari awal dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Jadi kan prokrastinasi akademik ini kan sebuah perilaku atau kegiatan menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas, menunda-nunda belajar. Nah, jadi kan banyak banget tuh dampak yang kita dapetin dari menunda-nunda pekerjaan, menunda-nunda tugas ini. Nah, jadi teman-teman, dari masalah-masalah yang sudah kita dapatkan tadi ada 6 masalah. Jadi jangan dijadikan itu sebagai sebuah penyebab kita menunda-nunda pekerjaan. Jadi ya udah, kita tetap fokus sama prioritas kita yaitu sebagai pelajar adalah belajar. Setelah kita belajar, kita sudah mengerjakan tugas-tugas kita, nilai kita aman, prestasi kita cemerlang. Nah, jadi kan masalah-masalah yang tadi seperti nongkrong, habis itu menonton drakor, bersosial media itu sebagai buat kita sekolah kita menyelesaikan tugas-tugas kita itu. Jadi dibalik dari yang itu
nih kegiatan layanan klasikal hari ini? Oke, boleh silakan. Terima kasih Mira. Jadi saya akan menyampaikan mengenai kesan dan pesan yang saya rasakan setelah mempelajari mengenai proposal tadi. Pertama, jadi saya tuh lebih tahu gitu loh bagaimana harus mengatur waktu saya, membedakan yang penting dan tidak penting yang harus saya lakukan. Kemudian pesannya adalah teman-teman, yuk kita sama-sama atur jadwal kita biar jangan sampai kewalahan nanti di akhir. Ya, oke, sebelum ditutup ada video untuk penguatan. Coklat ini warna apa? Ungu, Kalau ini? coklat. Sekarang saya akan menggabungkan keduanya. Tugas kamu adalah mensortir ini dalam waktu 15 detik. Bisa? Oke, saya coba ya. Stop! 15 detik sudah selesai, waktunya sudah habis. Apakah sudah selesai tugasnya? Ya, belum cukup waktunya, Miss. Sekarang, kita akan ulang lagi. Sekarang saya ingin kamu memindahkan yang warna coklat ke wadah ini, waktunya sama 15 detik. Selesai. Bisa selesaikan? Itulah the power of focus. Jadi artinya, ketika ada tugas yang harus kamu selesaikan, fokuslah untuk mengerjakan tugas itu satu persatu. Maka hasilnya akan jadi lebih cepat dan lebih efisien. Oke. Saya mau minta pendapat nih atau refleksi dari video yang barusan kita tonton bareng-bareng. Silakan. Oke, silakan. Jadi kan tadi dari video tersebut kita tuh disuruh pisahin dua warna coklat ke dalam dua dipisahin pokoknya. Nah, jadi ibaratnya tuh kayak ada dua pekerjaan gitu. Jadi kalau misalnya kita kerjakan dua-duanya atau multitasking nih, itu nggak bakal selesai. Jadi kita tuh harusnya kerjain salah satunya dulu dan itu sesuai prioritas dikerjain dari yang paling penting. Dan cepok, silakan. Klik boleh di skin out, boleh. Kita sudah lakukan tadi diawali dengan apa itu prokrastinasi ya, saat itu pendapat, kemudian melakukan diskusi ya dengan 6 masalah dan ternyata luar biasa di kelas 12 BIM 4 ini sudah melakukan diskusi kelompok dan mempresentasikannya dengan baik sekali itu ya, alhamdulillah. Kemudian anak-anakku dengan harapan ya kita bersama gitu tadi juga sudah disampaikan komitmennya gitu kan ya, bahwa prokrastinasi akademik ini tidak mendatangkan dampak yang positif, malah cenderung yang negatif gitu ya. Yuk kita stop prokrastinasi gitu ya. Kalau misalkan sudah mulai ada distrak silakan langsung bisa dilakukan tindakan yang sesuai tadi komitmen yang sudah tetapkan gitu. Bu Ira pamit, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti di minggu depan kita akan lakukan layanan klasikal lagi dengan materi yang berbeda di waktu yang sama. Gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.